Untuk pertemuan kelima, mata kuliah survei rekayasa, kita akan membahas hitungan luas dan volume, gitu ya. Dimulai dengan pembahasan hitungan luas. Untuk hitungan luas yang akan kita bahas ada pendahuluan, penentuan luas secara numeris, penentuan luas dengan koordinat, luas dengan ukuran dari batas tanah atau angka ukur, luas bagian lingkaran, luas segitiga, penentuan luas secara grafis, cara-cara membagi gambar, transformasi, dan penentuan luas secara mekanis. Pendahuluan, penentuan luas dan volume tanah ini sangat erat kaitannya dengan rekayasa, ya, seperti halnya dalam penentuan ganti rugi dalam pembebasan lahan untuk keperluan suatu proyek. Kemudian penentuan volume galian dan timbunan, penentuan volume bendungan, dan lain-lain yang erat kaitannya dengan biaya suatu pekerjaan rekayasa. Penentuan volume pekerjaan tanah membutuhkan pula data luas dari suatu irisan atau tampang. Luas di sini adalah luas yang dihitung dalam peta yang merupakan gambaran permukaan bumi dengan proyeksi ortogonal sehingga selisih tinggi dari batas-batas yang diukur akan diabaikan. Luas suatu bidang tanah dapat ditentukan dengan 3 cara, ada cara numeris, cara grafis, dan mekanis. Penentuan luas secara numeris ini dapat dilakukan dengan 2 cara, seperti memakai koordinat. Ini bila titik-titik batas tanah diketahui nilai koordinatnya. Kemudian dengan ukuran dari batas tanah. Jika batas-batas tanah diukur langsung, ini disebut juga angka-angka ukur. Pada penentuan luas dengan koordinat, misalkan pada sebidang tanah dibatasi oleh titik-titik A, B, C, dan D. Yang diketahui koordinatnya ada A, X1, Y1, B, X2, Y2, C, X3, Y3, D, X4, Y4 seperti pada gambar, maka luas segitiga A, B, C, D yang merupakan luas tanah tersebut. Nah, ini seperti tampilan di bawah ya, akan kita bahas di halaman berikutnya. Untuk luas A, B, C, D, nah ini ada luas trapesium ya, kita lihat ya. Misalkan ada luas trapesium dari titik A1, A, kemudian ada B dan B1, kemudian ditambah dengan luas trapesium B1, B, C, dan C1. Nah, ini dikurangi luas trapesium dari D1, D, C, C1, kemudian dikurangi lagi dengan luas trapesium A1, A, D, dan D1. Ini bisa kita lihat ya dengan cara lainnya, gitu ya, dengan angka koordinat, gitu ya. Misalkan luas trapesium A1, A, B, B1, gitu ya. Nah, ini angka koordinatnya, gitu ya. Bisa dilihat X2, di mana X2 kalau diperhatikan, gitu ya. Nah, ini X2 ya, di nilai P. X2 ini dari titik 0 ke B1 ya. Kemudian dikurangi X1. X1 adalah 0 ke A1, titik A. Kemudian ini dikali dengan setengah, gitu ya. Di rumusan dari luas ya, setengah dikali Y2 tambah Y1. Nah, Y2 itu kalau dilihat, nah, dari panjang AB ini Y2 ya, mana punyanya B,
dan ditambah Y1. Y1 ini punyanya A. Kemudian ditambah tadi X3 min X2. Ini selanjutnya untuk luas trapesium B1B B1B C sama C1 gitu ya. Nah, ini kita lihat X3 ini punyanya C dikurangi X2 punyanya B dikali dengan setengah dikali dengan Y3 ditambah Y2. Nah, Y3 ya, Y3 punyanya C. Kemudian ada Y2 punyanya B. Nah, selanjutnya kita lihat untuk luas trapesium D1, D, C dan C1 ya, untuk pengurangannya dimana ini nanti ada X3 ya, di sini adalah X3. X3 ini dikurangi dengan X4. Ini X4 dan dikali dengan setengah dari Y3 tambah Y4. Nah, Y3-nya di sini Y4-nya. Kemudian dikurangi dengan luas trapesium A1, A, D dan D1 gitu ya. Dimana dari X4 ya. X4 dikurangi X1 ya, kemudian dikali dengan setengah dari Y4 tambah Y1. Oke, ya, itu tadi dari koordinat asal mulanya A, B, C, dan D. Selanjutnya luas dengan ukuran dari batas tanah atau angka ukur ya. Bila gambar tanah atau persil telah diketahui angka-angka ukurnya, ya, sudah ada catatan nama gitu ya. Maka untuk menghitung luasnya digunakan rumus-rumus planimetrik. Pada kenyataannya jarang sekali bentuk gambar tanah yang dapat langsung dihitung dengan rumus planimetrik. Sehingga bentuk tersebut dibagi-bagi menjadi bangun yang dapat ditentukan luasnya dengan rumus bentuk persegi 4, lingkaran atau bagian daripadanya segitiga, dan bentuk-bentuk di mana absis dan ordinat dari semua titik sudut diketahui berada dalam satu garis. Kemudian untuk luas bagian lingkaran gitu ya. Nah, di sini biasanya di perpotongan atau tikungan jalan dengan sudut-sudut yang dibulatkan. Nah, biasanya ada tikungan jalan gitu ya. Ini kita butuh mencari luasan daerahnya gitu ya. Nah, maka ini yang harus kita perlu pahami dulu ya. Ada lingkaran, sebuah lingkaran gitu ya. Nah, kemudian bagian-bagian lingkarannya seperti apa? Nah, seperti busur gitu ya. Nah, ini seperti ini busur dan ada istilahnya tali busur. Nah, ini tali busur ini A ke C gitu ya. Kemudian ada tembereng. Nah, tembereng itu adalah bagian lingkaran yang dibatasi dengan tali busur seperti ini. Misalkan tadi tali busurnya AFC. Nah, kemudian ada juring gitu ya. Juring ini seperti ini. Ya, bentuknya segitiga ditambah dengan tembereng gitu ya, tembereng garis CD gitu ya. Nah, kemudian nanti ada yang istilahnya apotema. Apotema ini garis tengah ya, jadi pembaginya juring tadi ya. Ada pembaginya juring, tetapi nanti ada batasan dari tali busur. Nah, rumusnya nanti kita menggunakan rumus bisin setengah C ya sama dengan setengah K dibagi R. Nah, ini di sini ada K ya tadi tali busurnya. Kemudian ada R. R ini apa?
jari-jari lingkaran ya. Kemudian di sini adalah sudutnya. Ini untuk mencari luas tempereng gitu ya. Tempereng seperti ini. Ini sama dengan luas juring. Luas juring seperti ini segitiga bagian lingkaran gitu ya. Dikurangi dengan luas segitiga sama kaki. Ya, bentuk segitiga sama kaki gitu ya. Nah, rumusnya untuk luas juringnya gitu ya. Luas juring seperti bagian dari lingkarannya dari C dibagi 360 derajat dikali Pi R kuadrat gitu ya. Perbandingan luas dari lingkaran gitu ya rumusnya. Kemudian dikurangi luas segitiga sama kaki ya. Luas segitiga sama kaki nanti bisa dilihat dari ukurannya ya. Berarti biasa apa setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Kemudian untuk luas segitiga, apabila telah diketahui jarak-jaraknya, maka rumus yang dipakai rumus segitiga sebarang atau tidak beraturan. Ini ada teorema Heron gitu ya. Nah, ini segitiga dengan panjang sisi ABC gitu ya. Luas segitiga akar dari S dikali S kurangi A dan S kurangi B dan S kurangi C. Dengan S sama dengan setengah dari A tambah B tambah C. S ini adalah semi perimeter atau setengah keliling. Dan dalam kasus tertentu rumus S ini sebaiknya tidak dipakai gitu ya, dalam hal salah satu sudutnya sangat lancip sekali. Nah, seperti ini contoh gambarnya. Kemudian salah satu sudutnya sangat tumpul. Nah, ini akan mempengaruhi dari keakuratan dari luas gitu ya. Maka lebih baik digunakan rumus alas kali setengah tinggi. Sebagai unsur tinggi diambil proyeksi titik sudut ke sisi yang terpendek ya. Dari sisi sudut ke sisi yang terpendek ini atau perpanjangan gitu ya, sehingga bila pengukuran tingginya kurang teliti ini akan menghasilkan kesalahan luas yang tidak terlalu besar karena dikalikan dengan setengah ya, dikalikan dengan sisi yang pendek ya. Kemudian untuk penentuan luas secara grafis, nah, cara ini dilakukan apabila batas-batas bentang tanah yang akan ditentukan luasnya dalam peta tidak ada angka-angka ukurnya, serta batas-batas tersebut berupa garis-garis lurus. Ada dua cara penentuan luas secara grafis, gitu ya, dengan membagi-bagi gambar asli menjadi beberapa bentuk yang mudah dihitung dengan rumus-rumus planimetrik, dan dengan mengubah gambar asli menjadi bentuk lain yang lebih sederhana sehingga dengan penjangkaan atau pengukuran beberapa sisinya dapat dihitung luas keseluruhan dari bentuk aslinya atau transformasi. Nah, cara ini dilakukan apabila bentuk gambar akan ditentukan luasnya gitu ya. Tidak dapat sekaligus ditentukan dengan rumus planimetris sehingga seperti bentuk seperti segitiga, segi empat, persegi panjang, jajar genjang, trapesium dan lain-lain. Nah, ini contoh gambarannya gitu ya, dibentuk ya. Dibentuk seperti dalam bentuk segitiga, dibagi dalam bentuk segitiga gitu ya. Perhatikan gambar di bawah, luas daerah tersebut dibagi-bagi sehingga membentuk suatu bangun segitiga yang bisa dihitung luasnya tiap bagian. Apabila akan menggunakan rumus luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi, maka perlu penarikan garis proyeksi untuk tingginya gitu ya ke garis alas dan pengukuran jaraknya dengan mistar skala atau transverskal dan jangka tusuk seperti gambar berikut. Sisi AB diproyeksikan pada basis AC ya.
dan proyeksi titik B pada garis AC adalah titik D, sehingga BD adalah garis tinggi ya, yang akan diukur panjangnya. Karena panjangnya tetap, maka kesalahan dari tinggi yang diukur tergantung dari penarikan garis proyeksi dan pengukurannya. Kemudian kesalahan pengukuran atau penjangkaan dari suatu proyeksi, ini garis ini dapat terjadi dalam 3 keadaan. Ini tergantung dari sudut A, kecuali keadaan yang bersifat khusus, yaitu jika sudut A ini 90 derajat, maka H atau tingginya ini sama dengan A. Jika sudut A sama dengan 0, maka H-nya 0. Kemudian jika sudut A 45 derajat ya, maka H sama dengan P. Transformasi dimaksudkan untuk mempermudah pengukuran dilakukan dengan mengubah gambar menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan luas yang sama, sehingga tidak perlu banyak penjangkaan dan perhitungan. Ketelitian transformasi tergantung dari cara kerja transformasi, peralatan yang tepat, dan baik pemakaian alat yang benar. Segi 5 ABCDE pada gambar ya, ada A, B, C, D, dan E ya, ditransformasikan menjadi segi 4 F, C, D, dan E gitu ya, dengan cara menarik garis BF ya berjajar CA ya, sehingga luas segitiga A, B, dan C sama dengan luas segitiga A, F, dan C. Selanjutnya segi 4 F, C, D, sama E ini transformasikan kembali menjadi segitiga F, C, dan G. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam transformasi itu jangan sampai ada perpotongan garis transformasi yang tajam karena memberikan penjangkaan garis yang tidak teliti. Apabila akan memperpanjang garis, hendaklah dilakukan dengan teliti karena akan mempengaruhi letak titik potong. Dan penentuan luas secara mekanis. Cara ini dipakai apabila batas gambar tanah dibatasi oleh garis non-linear atau tidak lurus, yaitu berupa garis-garis lengkung atau kurva. Cara ini menggunakan peralatan yang disebut dengan planimeter. Dari konstruksinya, planimeter dapat dibagi menjadi 3 macam. Ada planimeter kutub, cakra kutub, dan cakra roda. Nah, contoh bagan planimeter kutub, ini ada A itu tangan penjelajah, ada engsel, ada roda tromolnya, ya, ada plat lingkaran bacaan putaran tromol, ada G, ada kutub atau pemberatnya. Kemudian untuk bagian planimeter cakra kutub, ada piringan tumpuan roda tromol, ada roda tromolnya, klem pengatur panjang tangan penjelajah, ada pegangan, ada jarum barunut, ada nonius pembacaan putaran roda tromol. Nah, kemudian penentuan luas secara mekanis, ini ada bagan planimeter cakra roda. Dan berdasarkan sistem pembacaan perputaran roda tromolnya, ini dapat dibedakan pertama dari planimeter dengan sistem pembacaan skala garis atau garis dan angka, kemudian ada planimeter dengan sistem pembacaan angka atau display digital atau elektronik, dan pada umumnya panjang tangan penjelajah atau forearm. Nah, ini contoh planimeter kutub digital, dan ada planimeter roda digital. Dan prinsip pengukuran luas dengan planimeter adalah seperti gambar gitu ya, jika batang tongkat digerakkan dalam bidang datar, ini tongkat akan melukiskan suatu luasan yang sama dengan selisih luasan yang terbentuk oleh ujung-ujung tongkat atau menunjuknya gitu ya. Misal perputaran ke kanan positif, maka ke kiri dia akan negatif gitu ya, bila tongkat AB bergerak
ke A1, B1 ya. Nah, maka luas yang terbentuk adalah AB, B1 dan A1. Gambar yang sebelah kiri gitu ya. Demikian pula bila bergerak ke ini dari A2, B2 dan A3, B3, maka luas yang terbentuk adalah A, B, B1 ya, B1, B2, B3, A3, A2, A1 dan kembali lagi ke A. Sebagai luasan yang positif ya. Bila berputar kembali ke A melalui A4, maka luas yang terbentuk terakhir ini adalah A3, B3, B4, B, ada A4, A3 sebagai luas yang negatif ya. Tergantung arahnya. Kemudian misal luas yang terbentuk oleh ujung tokat A sama dengan LA dan ujung B adalah LB, maka luas yang terbentuk adalah LB dikurangi LA. Bila mana ujung A diam, maka LA sama dengan 0 sehingga luasnya sama dengan LB. Inilah dasar planimeter kutub di mana ujung salah satu ujung tokatnya diam, ini sebagai kutub, dan ujung yang lain bergerak mengikuti batas gambar yang akan diukur luasnya. Piranti digunakan untuk mengikuti batas gambar dinamakan Steve atau tracer berupa jarum atau floating mark apabila ujungnya berupa lensa pembesar. Nah, kemudian ini silakan nanti dicari contoh soal gitu ya, penjelasan, pengertian gitu ya, tentang metode trapesium, offset pusat, Simpson, jarak meridian ganda, kisi-kisi, dan lajur. Oke, baik, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian.